Pasar itu tak pernah tidur. Dari subuh hingga senja, deretan kios dan lapak pedagang berdenyut dalam hiruk-pikuk kehidupan. Suara ayam berkokok bercampur dengan teriakan pedagang yang menjajakan dagangan mereka. Aroma rempah-rempah, ikan asin, dan keringat melebur dalam udara lembab yang sesak. Di tengah kekacauan itu, berdirilah sosok yang paling disegani, Pak Sarwan, juragan ayam yang kaya raya. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan usahanya meroket, tapi semua sepakat, ia bukan pedagang biasa. Orang-orang hanya bisa menatap iri ketika melihat gerobaknya penuh dengan ayam segar yang selalu laris dalam hitungan jam. Tak seperti pedagang lain yang mengeluh rugi, Pak Sarwan tak pernah mengeluh. Usahanya berjalan seakan dilindungi keberuntungan. Satu persatu pesaingnya tumbang. Ada yang bangkrut, ada yang jatuh sakit, bahkan ada yang menghilang tanpa jejak. Bagi sebagian orang, keberhasilan Pak Sarwan adalah hasil kerja keras. Tapi bagi yang lain, ada sesuatu yang lebih gelap di balik itu semua. Dia pasti pakai ilmu hitam, bisik seorang pedagang tempe kepada kawannya. Masa tiap hari dagangannya habis terus? Sedangkan kita, untung sedikit saja susah. Gosip seperti itu beredar dari mulut ke mulut. Tapi siapa yang berani menuduh secara terang-terangan? Pak Sarwan bukan hanya kaya, tapi juga menakutkan. Tatapannya tajam seperti pisau, dan ada aura dingin yang menyelimuti dirinya. Jaka, seorang pemuda yang pernah berjualan ayam di pasar itu, mendengar bisikan-bisikan tersebut dengan penuh curiga. Dulu, keluarganya juga punya kios ayam yang laris. Tapi setelah Pak Sarwan membuka usaha di dekatnya, semuanya berubah. Pelanggan mereka berkurang drastis, hingga akhirnya ayah Jaka jatuh sakit dan usaha mereka gulung tikar. Ibunya terpaksa menjual rumah mereka untuk bertahan hidup. Jaka menyimpan dendam, dan ia bersumpah akan mencari tahu apa rahasia kelam di balik kesuksesan Pak Sarwan. Suatu hari, saat Fajar masih bersembunyi di balik bukit, Jaka memutuskan untuk mengamati kios Pak Sarwan dari kejauhan. Ia melihat sesuatu yang aneh. Pak Sarwan sedang berdiri di depan kandang ayamnya, membisikkan sesuatu dengan suara lirih. Ayam-ayam di dalam kandang tidak berisik seperti biasa, seolah-olah mereka memahami atau bahkan takut dengan apa yang dikatakannya. Saat Pak Sarwan selesai berbisik, satu persatu ayam itu tampak melemah, seakan kehabisan tenaga. Jaka bergidik. Dadanya berdebar kencang. Apa yang baru saja ia lihat? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Namun, ketika ia mengalihkan pandangannya ke arah Pak Sarwan, lelaki tua itu tiba-tiba menoleh dan menatapnya langsung. Mata mereka bertemu, dan dalam sepersekian detik, Jaka merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya. Dengan napas tersengal, Jaka buru-buru pergi meninggalkan tempat itu. Kakinya bergetar, namun tekadnya semakin kuat. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ia akan mencari tahu lebih dalam. Entah kenapa, nalurinya berkata bahwa semua ini berkaitan dengan kisah-kisah lama tentang pesugihan yang sering diceritakan orang-orang tua di kampungnya. Di kejauhan, Pak Sarwan masih berdiri di tempatnya, tersenyum tipis. Seolah ia tahu, ada seseorang yang mulai menggali rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Sejak malam itu, Jaka tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tatapan tajam Pak Sarwan menghantui pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya di kegelapan, seperti sepasang mata merah yang mengintip dari sudut kamarnya. Beberapa kali ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Apa yang baru saja ia lihat di pasar bukanlah hal biasa. Pak Sarwan bukan hanya seorang pedagang ayam biasa, ada sesuatu yang mengerikan di balik kesuksesannya. Di pasar, bisikan tentang Pak Sarwan semakin santer terdengar. Beberapa pedagang mulai berbicara dengan nada lebih pelan, takut jika obrolan mereka didengar oleh orang yang salah. Dulu, ada pedagang ayam lain yang lebih dulu sukses dari Sarwan, kata seorang penjual beras kepada temannya. Tapi entah kenapa, usahanya hancur begitu saja. Tak lama kemudian, dia jatuh sakit parah dan meninggal dengan tubuh yang penuh luka cakaran. Jaka mendengarkan cerita itu dengan cermat. Hatinya bergetar. Ia ingat betul bagaimana bisnis keluarganya hancur dalam waktu singkat setelah Pak Sarwan muncul. Ayahnya, yang dulu begitu sehat, tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya meninggal tanpa penyebab yang jelas. Luka-luka aneh yang muncul di tubuhnya tak pernah bisa dijelaskan oleh dokter. Apakah semua ini ada hubungannya dengan Pak Sarwan? Di sudut pasar, seorang nenek tua bernama Mbah Surti, yang dikenal sebagai orang yang paham tentang hal-hal gaib, memperhatikan Jaka dengan tatapan tajam. Ia berjalan tertatih menghampiri Jaka dan berbisik pelan,
"Nak, kau menggali sesuatu yang seharusnya tidak kau usik." Suaranya terdengar bergetar, penuh dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Jaka menelan ludah. "Mbah, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang Mbah tahu tentang Pak Sarwan?" Tanyanya dengan suara lirih, takut jika ada yang mendengar. Mbah Surti menarik napas panjang sebelum menjawab, "Pesugihan, Nak. Pesugihan monyet. Aku pernah melihat tanda-tandanya. Kau pasti pernah mendengar cerita tentang Gunung Kemukus, kan? Banyak orang pergi ke sana untuk mencari kekayaan instan. Tapi harganya jauh lebih mahal daripada yang bisa kau bayangkan." Darah Jaka berdesir. Ia pernah mendengar cerita rakyat tentang Gunung Kemukus, tempat yang diyakini sebagai lokasi ritual pesugihan. Banyak orang yang pergi ke sana berharap mendapatkan kekayaan dengan cara gaib, tetapi tidak semua dari mereka kembali dalam keadaan yang sama. Beberapa hilang tanpa jejak, sementara yang lain pulang dengan keberuntungan luar biasa, hanya untuk kemudian mengalami akhir yang tragis. Tatapan Mbah Surti semakin dalam. Pak Sarwan sudah lama membuat perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Kau harus berhati-hati, Nak. Sekali kau masuk ke dalam misteri ini, tak akan ada jalan keluar yang mudah. Jaka merasakan bulu kuduknya meremang. Ia kini tahu bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar persaingan dagang. Ada kekuatan gelap yang bersembunyi di balik pasar ini, dan Pak Sarwan adalah pusat dari semuanya. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, apa harga yang harus dibayar Pak Sarwan untuk kekayaannya yang melimpah? Dan lebih penting lagi, apakah Jaka bisa mengungkap kebenaran tanpa menjadi korban berikutnya? Jaka tidak bisa mengabaikan perkataan Mbah Surti. Kata-kata perempuan tua itu terus berputar di kepalanya, menciptakan ketakutan yang semakin dalam. Pesugihan monyet. Dua kata yang terdengar seperti mitos, tetapi kini terasa begitu nyata. Jika benar Pak Sarwan telah melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, maka pasti ada tempat di mana semua itu dimulai. Dan satu-satunya nama yang disebut Mbah Surti adalah Gunung Kemukus. Malam itu, di dalam kamar sempitnya, Jaka duduk termenung sambil menggenggam foto ayahnya yang telah tiada. Perasaan bersalah menghantam dadanya. Apakah ini yang menyebabkan kematian ayahnya? Apakah selama ini keluarganya hanya pion dalam permainan kelam yang dikendalikan oleh Pak Sarwan? Ia mengepalkan tangan. Jika ada satu cara untuk menemukan jawaban, maka ia harus pergi ke Gunung Kemukus. Perjalanan ke Gunung Kemukus bukanlah hal yang mudah. Tempat itu terkenal dengan aura mistisnya. Banyak orang percaya bahwa gunung tersebut adalah tempat di mana manusia melakukan persekutuan dengan makhluk halus untuk memperoleh kekayaan instan. Jaka menunggu waktu yang tepat. Ia harus memastikan bahwa Pak Sarwan memang memiliki hubungan dengan tempat itu. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Suatu malam, Jaka melihat sesuatu yang tidak biasa. Pak Sarwan meninggalkan rumahnya dengan pakaian serba hitam. Ia tidak membawa gerobak atau peralatan dagang seperti biasanya, hanya sebuah kantong besar yang digendongnya di punggung. Jaka merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mengikuti pria itu dari kejauhan. Pak Sarwan berjalan melewati jalanan pasar yang sepi, menuju sebuah jalan setapak yang jarang dilalui orang. Jaka terus mengikutinya, berusaha tetap berada dalam bayang-bayang agar tidak ketahuan. Udara malam terasa semakin dingin, dan suara jangkrik terdengar begitu nyaring, seakan alam pun menahan napas. Setelah berjalan hampir 1 jam, akhirnya Jaka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Sarwan berhenti di depan sebuah pohon besar yang tampak keramat, dengan akar yang mencuat seperti tangan-tangan yang ingin keluar dari tanah. Jaka menahan napas saat melihat Pak Sarwan menunduk, mengeluarkan sesuatu dari kantong besarnya. Seekor monyet hitam, dengan mata merah menyala. Hewan itu menggeram, meronta seakan ingin lepas, tetapi Pak Sarwan mencengkeramnya kuat-kuat. Kemudian, dengan suara lirih, ia mulai berkomat-kamit, melafalkan mantra yang terdengar seperti bahasa kuno yang tidak bisa Jaka pahami. Saat itu juga, angin malam yang semula tenang berubah menjadi kencang, menerbangkan dedaunan kering di sekeliling mereka. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, seperti bisikan ratusan suara yang menggema di antara pepohonan. Jaka merasa tubuhnya membeku. Ia ingin bergerak, ingin kabur, tetapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Ia hanya bisa menatap dengan mata terbelalak saat sesosok bayangan hitam muncul dari kegelapan, mendekati Pak Sarwan dan monyet yang kini menggeliat ketakutan. Pak Sarwan tetap dalam posisi berlutut, suaranya semakin lirih. Lalu, tanpa peringatan, monyet itu mengeluarkan jeritan panjang, suara yang begitu memilukan dan tidak wajar, seakan berasal dari makhluk yang lebih dari sekadar binatang.
Jaka merasakan getaran di dadanya. Ini bukan hanya sekadar ritual biasa. Ini adalah perjanjian dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dan malam itu, Jaka menyadari satu hal yang mengerikan. Pak Sarwan tidak berdagang ayam seperti yang selama ini orang-orang pikirkan. Ia berdagang nyawa. Jaka pulang dengan tubuh gemetar. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah, bayangan ritual yang ia saksikan terus berputar di kepalanya. Suara jeritan monyet hitam itu masih menggema di telinganya, seakan menolak untuk pergi. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengikutinya dalam gelap. Ia menoleh ke belakang beberapa kali, tetapi yang terlihat hanyalah jalanan sunyi yang diselimuti kabut tipis. Namun, entah mengapa, perasaan itu tidak menghilang, perasaan bahwa ia sedang diawasi. Setibanya di rumah, Jaka langsung mengunci pintu dan menyalakan lampu. Nafasnya masih tersengal, dadanya naik turun dengan cepat. Ia menjatuhkan diri ke atas kasur tanpa melepas pakaiannya. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terus bekerja, mencerna semua yang baru saja terjadi. Pak Sarwan, monyet hitam, bayangan mengerikan yang muncul dari kegelapan. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya mimpi buruk, tetapi ia tahu betul, apa yang ia lihat adalah kenyataan. Malam itu, Jaka tertidur dengan gelisah. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di pasar yang sunyi, jauh lebih sepi dari biasanya. Tidak ada pedagang, tidak ada pembeli. Hanya kios-kios kosong dengan kain lapak yang berkibar tertiup angin. Ia berjalan perlahan, mencoba mencari seseorang, tetapi semakin jauh ia melangkah, semakin aneh tempat itu terasa. Udara menjadi berat, bau amis menyengat menusuk hidungnya. Lalu ia melihatnya. Seekor monyet hitam berdiri di atas gerobak ayam Pak Sarwan. Monyet itu tidak bergerak, hanya menatap Jaka dengan mata merah menyala. Napasnya terdengar kasar, dan dari sela-sela giginya yang tajam, keluar suara berbisik. Kau telah melihat. Kau telah tahu. Jaka tertegun. Tubuhnya ingin berlari, tetapi kakinya seolah membeku. Monyet itu perlahan turun dari gerobak dan berjalan mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi decakan mengerikan, seakan ia berjalan di atas genangan darah. Jaka ingin menjerit, tetapi suaranya terperangkap di tenggorokan. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Monyet itu mulai berubah bentuk. Tubuhnya bertambah besar, tangannya memanjang, matanya semakin bersinar seperti bara api. Dari dalam mulutnya, terdengar suara tawa serak yang bukan berasal dari dunia ini. Lalu, dengan kecepatan yang mustahil, ia melompat ke arah Jaka. Jaka terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap sekeliling kamar, memastikan bahwa ia masih berada di tempat yang aman. Namun, sebelum ia bisa menenangkan diri, sesuatu membuat darahnya membeku. Di jendela kamarnya, samar-samar di balik kaca yang berembun, terdapat bekas cakaran panjang. Jaka menatap bekas cakaran di jendelanya dengan mata membelalak. Itu bukan mimpi. Sesuatu memang telah mengikutinya pulang. Dadanya naik turun cepat, jantungnya berdetak kencang seolah hendak meledak. Ia mundur perlahan, punggungnya menempel ke dinding. Pikirannya berusaha mencari penjelasan logis, tetapi tak ada jawaban yang masuk akal. Ia tahu apa yang ia lihat tadi malam, dan kini, sesuatu yang berhubungan dengan ritual itu telah meninggalkan jejak di rumahnya. Tiba-tiba, udara di dalam kamar terasa lebih dingin. Lilin yang masih menyala di sudut meja berkedip-kedip sebelum akhirnya padam begitu saja. Jaka menahan napas. Ia tidak sendiri. Ada sesuatu di sini. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi jelas keberadaannya dapat dirasakan. Dalam diam yang menyesakan, terdengar suara lirih, suara bisikan yang sama seperti dalam mimpinya. Kau telah melihat. Kau telah tahu. Jaka merinding. Ia segera meraih pisau kecil yang tersimpan di bawah bantalnya, meskipun ia tahu benda itu tak akan banyak berguna menghadapi sesuatu yang berasal dari dunia lain. Dengan tangan gemetar, ia berjalan ke arah jendela, mencoba melihat keluar. Jalanan masih gelap, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Namun, di kejauhan, samar-samar ia melihat sesuatu bergerak di atap rumah-rumah. Bayangan hitam, berjalan dengan lincah, seperti monyet, tetapi lebih besar dan menyeramkan. Ia menutup tirai dengan cepat, lalu melangkah mundur. Apa yang harus ia lakukan? Ia tidak bisa tinggal di sini sendirian. Pikiran pertama yang muncul di kepalanya adalah mencari Mbah Surti.
Perempuan tua itu mungkin satu-satunya orang yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jaket dan keluar dari rumahnya. Jaka berlari melewati ganggang sempit menuju rumah Mbah Surti di pinggiran pasar. Saat ia sampai, pintu rumah kayu itu masih tertutup rapat. Ia mengetuk dengan keras, berulang kali. Mbah Surti. Tolong, saya harus bicara. Suaranya terdengar panik, hampir bergetar. Beberapa detik kemudian, terdengar suara rantai dibuka dari dalam. Pintu terbuka perlahan, dan di baliknya berdiri Mbah Surti dengan tatapan waspada. Matanya menatap Jaka dengan penuh kekhawatiran, seakan ia sudah tahu bahwa pemuda itu sedang dalam bahaya. Kau melihat sesuatu, bukan? Suara Mbah Surti lirih, hampir seperti bisikan. Jaka mengangguk cepat. Mbah, saya melihat semuanya. Ritualnya, monyet hitam, dan sekarang, mereka mengikutiku. Suaranya tercekat, tetapi ia harus mengatakan semuanya. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya merasa seperti saya sedang diawasi sepanjang waktu. Mbah Surti menatapnya lama sebelum akhirnya menarik Jaka masuk ke dalam rumah. Ia mengunci pintu dengan cepat, lalu meraih segenggam garam dari sebuah mangkuk di atas meja dan menaburkannya di ambang pintu. Kau sudah melangkah terlalu jauh, nak, katanya pelan, matanya berkilat dengan ketegangan. Sekarang, mereka tahu siapa kau. Dan mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja. Jaka duduk di dalam rumah Mbah Surti, dadanya masih naik turun menahan napas yang tersengal. Ruangan itu terasa sunyi, hanya suara detak jam tua di sudut ruangan yang terdengar. Bau dupa yang menyala perlahan memenuhi udara, menciptakan sensasi aneh di dalam pikirannya, campuran antara ketenangan dan ketakutan. Mbah Surti berjalan perlahan ke sebuah lemari tua, membuka lacinya, dan mengambil sebuah kantong kain yang tampak sudah usang. Ini bukan hal yang bisa dianggap sepele, nak, ujar Mbah Surti dengan suara serak. Ia menaburkan garam di sekeliling Jaka, lalu memberikan sebuah gelang yang terbuat dari benang merah dan serpihan kayu hitam. Pakai ini, jangan pernah melepasnya. Ini akan melindungimu sementara, tapi kau harus segera menemukan cara untuk memutus keterlibatanmu dengan mereka sebelum semuanya terlambat. Jaka menelan ludah. Siapa mereka, Mbah? Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Sarwan? Suaranya terdengar nyaris berbisik. Mbah Surti menarik napas panjang sebelum menjawab. Pesugihan monyet hitam bukanlah pesugihan biasa. Ini bukan hanya sekadar perjanjian antara manusia dan makhluk gaib untuk kekayaan. Setiap keuntungan yang diperoleh harus dibayar dengan nyawa. Bukan nyawa Pak Sarwan sendiri, tetapi nyawa orang-orang di sekitarnya. Itulah sebabnya banyak pedagang lain yang jatuh bangkrut, sakit, atau bahkan meninggal secara misterius. Setiap kali keuntungan besar datang padanya, seseorang harus membayarnya dengan penderitaan. Jaka merasa darahnya berdesir. Jadi, ayah saya? Mbah Surti menatapnya dengan mata sendu. Aku tidak bisa memastikan, tetapi jika bisnis keluargamu hancur sejak Pak Sarwan mulai kaya, maka kemungkinan besar ayahmu adalah salah satu korban perjanjiannya. Jaka mengepalkan tangannya erat-erat. Amarah berkecamuk di dalam dadanya. Jika benar Pak Sarwan telah mengorbankan nyawa orang-orang demi mempertahankan kekayaannya, maka ia tidak bisa tinggal diam. Apa ada cara untuk menghentikannya, Mbah? Tanyanya dengan suara bergetar, namun penuh tekad. Mbah Surti terdiam sesaat, lalu berbisik, ada. Tetapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Jaka menatapnya dengan serius. Apapun itu, saya siap. Mbah Surti mengangguk pelan, lalu menyalakan sebatang dupa lainnya. Kau harus kembali ke Gunung Kemukus. Tetapi bukan hanya sekadar mencari jawaban, kau harus menghancurkan ikatan yang menghubungkan Pak Sarwan dengan makhluk itu. Dan untuk melakukan itu, kau harus bersiap menghadapi kegelapan yang lebih besar dari apa yang pernah kau bayangkan. Jaka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak tahu apa yang menantinya di sana, tetapi satu hal pasti, ia harus menghentikan Pak Sarwan sebelum ada lebih banyak nyawa yang menjadi korban. Malam itu, Jaka berdiri di depan rumah Mbah Surti dengan hati yang berdebar kencang. Bayangan Gunung Kemukus membayangi pikirannya, tempat di mana ia pertama kali melihat kengerian yang dilakukan Pak Sarwan. Kini, ia harus kembali ke sana, bukan untuk mengintai, tapi untuk menghentikan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Mbah Surti menyerahkan sebungkus kecil kain hitam padanya. Di dalamnya ada garam, kunyit, dan beberapa daun khusus.
Ini akan melindungimu sementara. Tapi ingat, jangan sampai kau berhadapan langsung dengan makhluk itu tanpa persiapan. Jaka mengangguk, menggenggam benda itu erat-erat. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah perang melawan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh sembarang orang. Ia tidak bisa mundur sekarang. Perjalanan ke Gunung Kemukus terasa lebih panjang dari sebelumnya. Angin malam bertiup dingin, seakan membawa bisikan dari dunia lain. Jaka menelusuri jalan setapak yang dipenuhi akar-akar pohon menjulur, menciptakan bayangan aneh di bawah cahaya bulan. Semakin ia mendekat ke tempat ritual itu dilakukan, semakin udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang tidak menginginkan kehadirannya. Langkah Jaka terhenti saat melihat tempat yang ia cari, sebuah altar batu yang tersembunyi di antara pepohonan tua. Di sanalah ia melihat Pak Sarwan malam itu. Namun kali ini, tempat itu tidak kosong. Pak Sarwan ada di sana, berlutut di depan patung batu hitam yang aneh. Tubuhnya bergerak pelan, bergetar seakan sedang berbicara pada sesuatu yang tidak terlihat. Jaka menahan napas. Ini kesempatannya. Ia harus menghancurkan apapun yang menjadi penghubung antara Pak Sarwan dan makhluk itu. Dengan hati-hati, ia melangkah lebih dekat, tetapi tiba-tiba angin bertiup kencang, membawa suara gemuruh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Sarwan mendongak, dan dalam kegelapan, Jaka melihat matanya, bukan mata manusia biasa, tapi mata yang dipenuhi dengan warna merah menyala. Senyum mengerikan terbentuk di wajahnya. Kau seharusnya tidak datang ke sini, bocah, katanya dengan suara yang lebih berat dari biasanya. Lalu, dari kegelapan di belakangnya, sesosok bayangan besar mulai muncul. Bentuknya seperti monyet, tetapi jauh lebih besar, dengan cakar panjang dan mata yang bersinar tajam. Suara erangan dalam bahasa yang tidak manusiawi menggema di udara. Jaka merasa tubuhnya membeku. Makhluk itu nyata. Dan kini, ia berdiri berhadapan langsung dengan kengerian yang selama ini hanya ia bayangkan dalam mimpi buruknya. Jaka berdiri terpaku, tubuhnya menegang di hadapan makhluk hitam berkuku panjang itu. Nafasnya tercekat saat mata merah menyala itu menatapnya tajam, seolah menelanjangi ketakutan yang ia coba sembunyikan. Dari balik tubuh besar makhluk itu, Pak Sarwan berdiri tegak, wajahnya menyeringai penuh kemenangan. Aku sudah tahu kau akan kembali, Jaka, suaranya terdengar dingin, penuh kebencian. Angin kencang berputar di sekitar altar, membawa bisikan aneh yang terdengar seperti jeritan dari dunia lain. Makhluk itu perlahan mendekat, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Jaka mundur beberapa langkah, tangannya menggenggam kantong kain hitam pemberian Mbah Surti. Ia tahu ini adalah satu-satunya perlindungan yang ia miliki. Kau pikir bisa menghentikan sesuatu yang telah berjalan selama bertahun-tahun? Pak Sarwan mendesis. Kekayaan ini bukan kebetulan, Jaka. Ini adalah harga yang harus dibayar, dan aku tidak akan membiarkan bocah seperti kau menghancurkannya. Jaka menggertakkan giginya. Ayahnya telah menjadi korban. Berapa banyak lagi orang yang harus mati demi kekayaan Pak Sarwan? Ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Dengan tangan gemetar, ia membuka kantong kain itu dan melempar garam serta kunyit ke arah makhluk tersebut. Teriakan melengking terdengar saat garam menyentuh tubuh makhluk itu. Asap hitam mengepul dari kulitnya yang berbulu tebal. Makhluk itu mundur beberapa langkah, mencakar tanah dengan marah. Pak Sarwan terkejut, wajahnya berubah panik. Apa yang kau lakukan? Itu tidak seharusnya terjadi. Jaka tidak membuang waktu. Ia meraih potongan kayu hitam di dalam kantongnya dan melemparkannya tepat ke altar batu. Seketika, api biru menyala dari altar tersebut, membakar kain-kain ritual yang melilit patung hitam di tengahnya. Jeritan semakin keras, kali ini berasal dari Pak Sarwan sendiri. Pria itu memegang kepalanya, tubuhnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya dari dalam. Arg. Tidak. Pak Sarwan jatuh berlutut, matanya membelalak. Dari tubuhnya, bayangan hitam perlahan merayap keluar, berusaha kembali ke makhluk yang kini mengamuk dalam penderitaan. Jaka bisa merasakan tanah di bawahnya berguncang, seakan dunia tidak bisa menerima keberadaan makhluk itu lebih lama lagi. Dengan satu erangan panjang, makhluk itu meledak dalam kabut hitam pekat yang membubung ke langit. Pak Sarwan terhempas ke belakang, tubuhnya terkulai lemas di tanah. Ritual telah dihancurkan, pesugihan telah diputus. Namun Jaka tidak tahu apakah ini benar-benar akhir atau hanya awal dari sesuatu yang lebih buruk. Di tengah heningnya malam, Jaka terengah-engah. Angin berhembus dingin,
membawa suara bisikan yang semakin lama semakin redup. Lalu semuanya menjadi sunyi. Ia menatap altar yang kini hanya tersisa batu-batu yang menghitam bekas terbakar. Dan di hatinya, ia tahu, malam ini ia telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar dari yang ia duga. Jaka berdiri di tengah altar yang hancur, dadanya naik turun menahan napas yang tersengal. Tanah di bawah kakinya masih terasa hangat, sisa dari api biru yang membakar ritual sesat Pak Sarwan. Udara malam di Gunung Kemukus kembali sunyi, seolah-olah semua yang terjadi barusan hanya mimpi buruk yang sekilas melintas. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah, dan mungkin, tidak semuanya menjadi lebih baik. Pak Sarwan masih tergeletak di tanah, tubuhnya kaku seperti kehilangan jiwa. Mata yang sebelumnya bersinar dengan keserakahan kini kosong, hanya menyisakan bayangan ketakutan. Jaka mendekatinya dengan hati-hati, lututnya masih gemetar akibat kejadian tadi. Pak Sarwan, suaranya lirih, penuh keraguan. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin malam yang mengisi kesunyian di antara mereka. Tiba-tiba, Pak Sarwan tersentak. Tubuhnya kejang sesaat, lalu dari bibirnya keluar bisikan yang hampir tidak terdengar. Kau, tidak, menghancurkannya. Suaranya begitu lemah, tetapi cukup jelas untuk membuat Jaka membeku di tempat. Mata Pak Sarwan, meskipun kosong, menatapnya dengan ketakutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dia, masih di sini. Jaka menoleh ke sekeliling, dadanya kembali berdegup kencang. Hutan yang semula terasa kosong kini dipenuhi oleh bayangan-bayangan gelap yang berkumpul di antara pepohonan. Mereka tidak bergerak, tetapi keberadaannya begitu nyata. Udara kembali terasa berat, seolah sesuatu sedang mengintai dari kegelapan. Jaka merasakan bulu kuduknya berdiri. Ritual memang telah dihancurkan, tetapi kekuatan di baliknya belum sepenuhnya hilang. Terdengar suara ranting patah dari belakang. Jaka menoleh cepat, tetapi tidak melihat apa-apa. Hanya kabut tipis yang mulai turun, melingkupi hutan dengan suasana mencekam. Ia merasakan keringat dingin menetes di pelipisnya. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya pelan. Jika pesugihan telah diputus, mengapa kehadiran makhluk itu masih terasa begitu kuat? Pak Sarwan tertawa kecil, suara yang terdengar lebih seperti erangan. Kau pikir, semudah itu? Ujarnya dengan nada menyindir. Aku hanya perantara, Jaka. Makhluk itu sudah jauh lebih besar dari sekadar perjanjianku. Dan sekarang, kau telah menarik perhatiannya. Jaka merasakan tubuhnya menegang. Ia telah mengganggu keseimbangan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Bukan hanya menghentikan pesugihan, tetapi juga membangunkan sesuatu yang telah lama berdiam dalam kegelapan. Ia merasakan tatapan tak terlihat yang mengawasinya dari segala arah, membuatnya sulit bernapas. Dari kejauhan, suara lonceng samar terdengar, sebuah bunyi aneh yang tidak seharusnya ada di tengah hutan. Perlahan, suara itu semakin mendekat, dan bersamaan dengannya, bayangan-bayangan di antara pepohonan mulai bergerak. Mereka tidak hanya mengawasi. Mereka datang. Jaka harus lari. Sekarang. Jaka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Ketika suara lonceng semakin mendekat, disusul dengan gemerisik yang semakin keras dari arah pepohonan, nalurinya berkata bahwa ia harus lari. Namun, tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan langkahnya. Makhluk itu, atau lebih tepatnya makhluk-makhluk yang terikat dengan ritual itu, sedang mendekat, dan setiap langkah mereka menggetarkan bumi di bawah kaki Jaka. Dengan satu tarikan napas dalam, Jaka berbalik dan berlari, meskipun kakinya terasa sangat berat. Pikirannya hanya berputar pada satu hal, selamatkan diri. Di belakangnya, suara langkah kaki yang berat terdengar, seolah mengejar tanpa henti. Jaka tidak berani menoleh, takut jika ia melihat apa yang sedang memburunya. Namun rasa dingin yang menyelusup di tubuhnya semakin memperburuk ketakutannya. Langkahnya terhenti ketika ia tiba di ujung hutan, di mana jalan setapak menurun tajam menuju desa. Namun, sepertinya desa itu sudah terlalu jauh. Lonceng itu masih terdengar jelas, kini semakin dekat, menggema di antara pepohonan dengan suara yang menakutkan. Bahkan jalan setapak ini terasa seperti perangkap, seakan bumi pun menolaknya untuk melarikan diri. Di kejauhan, muncul bayangan hitam yang bergerak cepat, jauh lebih cepat dari manusia. Jaka bisa merasakannya, makhluk itu bukan hanya mengejarnya. Ia sudah berada di belakangnya, siap untuk merenggutnya kapan saja. Hati Jaka berdegup keras, dan ia tahu bahwa setiap detik yang ia habiskan di sini semakin memperburuk keadaan. Tiba-tiba, suara dari belakangnya terdengar begitu dekat,
seperti hembusan napas yang datang dari mulut yang penuh kebencian. Jaka menoleh sekilas, dan matanya menangkap sosok besar yang melompat dari pohon ke pohon dengan gerakan lincah, seperti monyet raksasa, tetapi wajahnya lebih mengerikan dari bayangannya. Keringat dingin membasahi pelipis Jaka. Makhluk itu datang. Tanpa pikir panjang, ia melompat ke sisi jalan setapak dan berlari menyusuri pinggir tebing yang curam, berharap bisa melarikan diri dari pengejaran itu. Namun, saat kakinya menginjak tanah yang rapuh, sebuah teriakan melengking terdengar di telinganya. Tanpa sadar, ia tergelincir dan jatuh ke bawah, terperosok ke dalam lembah yang gelap. Tubuhnya menghantam tanah, dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun, rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa takut yang memenuhi jiwanya. Jaka bangkit dengan tubuh yang lelah, berusaha berdiri meskipun perutnya terasa mual. Makhluk itu ada di dekatnya, semakin dekat. Ia berlari lagi, tetapi kali ini, tanpa arah. Ia tak tahu lagi kemana harus pergi. Hanya ada satu pemikiran yang menggema di benaknya, jangan biarkan mereka menang.